Semua Bisa mencatat, ditolong, Pak. semua bertugas. Ya, Ya. Pak, ya, Pak. Bisa ditolong, Pak. Yang tidak mengumpul tugas minggu depan ya, masalah resume, dianggap nilainya berkurang. Ya, ini tambahan daripada tugas membuat resume. Oke, selain tugas. Ya, proses perancangan ada 4 pertimbangan utama yang harus diperhatikan. Catat. Kenapa ada suara itu? Coba dimatikan suara itu. Ribu-ribu sekali sih. Nah, jangan ada suara, dengar aja. Ya. Dalam proses perancangan ada 4 pertimbangan utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, fungsi. Fungsi, ya. Semua mencatat ya? Iya, Pak, iya, Pak. Oke ya. Jadi semua mencatat ya, minggu depan dikumpul ya. Kalau yang tidak mengumpul dianggap tidak ikut kuliah, ya. Pertama adalah fungsi, ya. Kedua adalah bentuk. Ketiga ekonomis. Tiga ekonomis. Keempat, waktu. Oke, waktu ya. Oke. Saya jelaskan ya. Apa itu fungsi? Ya. Jadi dicatat ya, direkam ya. Kalau bisa direkam aja. Nanti lupa. Fungsi adalah meliputi manusia sebagai pelengkap bangunan. Berikutnya kegiatan atau aktivitas manusia. Kegiatan atau aktivitas manusia. Berikutnya adalah interaksi. Nah, ini bagian dari fungsi. Interaksi atau hubungan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan manusia? Jadi manusia adalah pelaku pelengkap daripada proses perancangan. Ya. Artinya manusia juga merupakan pemilik sebuah bangunan yang di tempat tinggal, ya. Ya, di tempat tinggalkan, ya. Oke. Jadi nanti kalau tugasnya itu dikumpul ya sesuai dengan apa yang Bapak bicarakan. Kalau nanti ada yang lain-lain itu ya saya kasih nilainya salah. Ya boleh. Kemudian manusia itu juga memerlukan perlindungan dari hujan, panas, dingin. Ya. Dia memerlukan apa? Dia memerlukan tempat berteduh. Seperti rumah. Ya, apalagi? Mungkin dia untuk menyelamatkan dirinya, ya bisa memakai misalnya alat misalnya penyaman ruangan, AC, kipas angin. Itu manusia. Kemudian bagian dari fungsi itu adalah kegiatan atau aktivitas. Ya. Ya. Misalnya tadi Bapak berikan tugas ya, semua
punya rumah tipe mawar, anggrek, apalagi bougainville, melati. Nah, kegiatan apa yang ada di rumah itu? Kegiatan apa di rumah itu adalah pertama, kegiatan pada ruang tidur. Pada ruang tidur. Apa yang dilakukan adalah anaknya, bapaknya, istrinya, pembantunya. Itu bagian daripada perlengkapan ruang rumah tinggal, ya toh? Rumah tinggal. Ada pembantunya, ada anaknya, ada bapaknya, ada istrinya, ada omnya juga, misalnya omnya. Ada juga ruang pembantunya, ya kan? Ya, itu kegiatannya toh, kegiatannya mau diwadahi atau kegiatan yang mau ditinggali itu rumah. Jadi ada semua itu kegiatan dilakukan. Nah, kalau misalnya dia punya apa ya, ruangan itu atau rumahnya adalah rumah profesi arsitek, ya, berarti ada ruang gambarnya, kegiatan gambarnya. Ya, ada kegiatan gambarnya. Kalau di ruang dapur ada kegiatan ibunya, memasak. Itu aktivitas memasak, mandi, ya, menjemur. Tuh. Kegiatan-kegiatannya ada ya. Ya. Kemudian kegiatan dilakukan pada ruang tidur, ruang keluarga, apalagi ruang gudang, ruang garasi atau carport, ya, garasi atau carport, apalagi taman, ada taman mini, ya, misalnya tamannya bunga-bunganya hijau, rumputnya bagus, kemudian ada juga kolamnya, kolam ikan, ada juga mungkin kolam berenang misalnya, itu kegiatannya semua kan, aktivitasnya, ya. Oke, yang terakhir adalah bagian dari fungsi adalah interaction, interaksi, hubungan, ya, hubungan ya. Jadi tadi kegiatan itu misalnya ruang kamar mandi, bagaimana hubungannya dengan ruang makan? Nah, bagaimana? Saya mau nanya kepada mahasiswa, hubungan kamar mandi dengan ruang makan, apakah hubungannya erat, kurang erat, tidak ada hubungan? Ada bisa menjawab? Tidak ada hubungan, Pak. Erat, Pak. Coba Mas Aci. Ini kamar mandi biasa dilakukan. Kamar mandi dengan ruang makan. Kamar mandi dengan ruang tidur. Nah, coba jawab. Bagaimana hubungannya? Kamar mandi dengan ruang tidur, bagaimana hubungannya? Erat, Pak. Itu nanti Kurang erat, Pak. Kurang erat, Pak. Karena biasa tuh belum tidur biasa kita cuci kaki dulu. Erat namanya tuh. Modus sekali kawan. Mungkin kita dari habis dari luar kita mandi baru cuci kaki, ada kegiatan di kamar mau belajar pasti cuci tangan dulu, bawahnya kita mau gambar tangan harus bersih, jadi itu bukannya erat. Mandi dulu, Pak. Itu artinya erat, goblok. Bukannya erat toh, kamar mandi dengan kamar tidur erat toh. Coba kalau misalnya kamu mau kencing, masa mau lari ke ruang makan? Pasti ke kamar mandi dong, ya kan? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Itu. Coba ada jawaban lain. Wade. Coba jawab. Mana Wade? Wade nanti Eka Putri. Coba jawab. Apa itu erat atau tidak erat antara kamar mandi dengan ruang tidur? Coba jelas Wade. Ya bagus. Hubungannya Apa alasannya? Ya. Karena apa?
Apa alasannya? Kenapa dikatakan hubungan erat? Bode? Mana Bode? Iya, Pak. Mana jawabanmu? Karena Atau Kenapa kameranya tidak ada orangnya nih? Hanya penampakan saja ini. Nah, coba deh jelaskan deh. Kenapa Mi? Kenapa erat antara kamar mandi dengan kamar tidur? Tiap hari kita tidur ya, tidur. Kalau belum Ramadan nih, tidur. Kemudian tiba-tiba mau kencing. Masa mau lari ke dapur? Masa mau lari ke gudang? Harus lari ke kamar mandi kan? Iya. Cuci kaki, mandi, apalagi buang air besar. Ya kan? Begitu ya? Coba deh. Itu jawabannya. Mana Bode nih? Dari suaranya. Mana Bode nih? Jaringan tidak ada jaringan. Bode? Jaringan ya? iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Mana? Jaringan dia, Pak. Mana Bode? Oh iya, enggak apa-apa. Oke. Jaringannya, Pak. Jaringan. Oke, jadi gitu ya. Oke. Kemudian nanti ada lagi ruangan misalnya. Ruang kamar makan, ruang makan dengan ruang gudang. Bagaimana, Rat? Sorry. Ruang makan dengan ruang tamu. Ada bisa jawab? Kurang erat, Pak. Apa alasannya? Karena biasa misal kalau ada tamu datang begitu. Tamu. Ruang apa tadi, Pak? Ruang makan dengan ruang tamu. Ruang makan keluarga Iya, Pak. dengan ruang tamu. Misal ada tamu datang berkunjung begitu mau di suguhkan makanan begitu, Pak. Tapi kan sekali-sekali itu, Pak, jadi hubungannya Bagus. kurang erat, Pak. Bagus ya. Begitu ya, jadi begitu nanti. Jadi nanti kalau ada perencanaan disuruh kasih tugas ya, suruh buat Dena, kemudian nanti dibuatkan matriksnya, hubungan antara ruang. Nah, itu nanti dibuat situ. Apa itu hubungannya erat, kurang erat, ya ada hubungan. Ya, oke. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Bagaimana antara ruangan ruangan dapur dengan gudang? Dapur dengan gudang. Bagaimana hubungannya itu? Ruangan dapur dengan gudang. Ada yang bisa jawab? Jawab. Ruangan dapur dengan gudang. Coba silakan. Ini Selpida, siapa Selpida? Coba jawab Selpida. Selfie. Mana orangnya nih? Selpida. Coba jawab. Tidak berhubungan, Pak. Hah? Tidak ada hubungan. Siapa jawab ini? Rifki, Pak. Pandi. Rifki, Pak. Rifki. Iya, Pak. Ya. Ruang dapur dengan gudang itu ya tidak ada hubungan toh? Iya, Pak. Kenapa alasan tidak ada hubungan? Kenapa? Karena tidak mungkin orang mau makan tapi ke gudang begitu, Pak. Hah? Orang dari gudang mau makan, iya, Pak. tidak. Ya.
Sebenarnya hubungannya adalah ya bisa kurang erat, bisa tidak ada hubungan, ya. Karena biasa alat-alat dapur, ya, perlengkapan Disimpan di itu gudang. biasa disimpan di gudang sebagian. Ya, kadang-kadang juga tidak dipakai. Jadi ya secara otomatis dikatakan tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan. Oke, baik. Oke, yang kedua adalah dicatat ya, nanti dikumpul ya minggu depan. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk ya. Bentuk ya. Bentuk itu adalah meliputi tapak. Kedengaran sudah Bapak ya? Kedengaran? Dengar Pak. Ya. Ini adalah bentuk ya, bentuk. Tadi Tampak fungsi. atau tapak, Pak? Sekarang bentuk. Ya. Tadi satu fungsi, kedua bentuk. Bentuk meliputi tapak. Ya. Tapak, kemudian lingkungan, dan kualitas. Jadi bentuk yang dimaksud di sini adalah meliputi tapak. Jadi tapak itu lokasi di mana rencana yang kita inginkan, ya. Misalnya rencana ingin membuat dena rumah atau tempat tinggal atau apa kios, apa namanya lagi pasar atau mana, ya, atau supermarket atau rumah susun. Jadi tapak itu adalah merupakan lahan yang siap untuk dibangun. Itu tapak. Nanti Anda pelajari, nanti ada namanya analisa tapak. Bapak ajar, ya. Jadi analisa tapak itu seperti ruang kosong, ya, lahan misalnya ruang kosong atau lapangan bola, ya, yang besar yang siap dibangun. Ya, apakah dibangun rumah atau dibangun untuk stadion, ya itu. Itu tapak. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu adalah bagian yang ada di sekitar kita. Ya. Bagian ada di sekitar kita, misalnya adanya listrik, ya. Adanya rumah kita, Kok nyatur manjil? adanya apa lagi? Adanya pepohonan, adanya drainase, saluran air bersih, air kotor, listrik dan sebagainya. Ya. Ya. Itu. Ya. Lingkungan. Ya. Coba diulang dulu. Coba tadi saya katakan lingkungan, siapa bisa ulangi? Arpandi, coba ulangi. Apa itu lingkungan? Lingkungan, Pak, meliputi pepohonan, bangunan yang di sekitarnya itu terdapat beberapa tanaman atau tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sehingga dapat bermanfaat untuk manusia Oke. tersebut. Kemudian setelah lingkungan itu ada kualitas. Kualitas adalah hasil produksi yang bernilai berkualitas baik. Ya. Artinya hasilnya betul-betul baik. Ya, kualitasnya baik. Misalnya rumahnya kualitasnya bagus karena semua dilengkapi dengan misalnya AC, kemudian campurannya bagus, ya. Kemudian mutu kualitas atap juga bagus,
Ya, semua jadi kualitas yang bagus. Nah, lawannya kuantitas tidak bagus lawannya. Ya. Artinya apa yang dikerjakan oleh kontraktor itu bagus. Baik itu pekerjaan pondasinya, pondasian dindingnya dikerjakan, atapnya, sampai struktur kayunya dikerjakan. Berarti itu namanya kualitas yang bagus ya. Harus profesional di bidangnya. Jadi misalnya ahli konstruksi kayu, yang kerja orang profesional, ahli tukang kayu. Jangan kasih ahli sosial atau ahli hukum. Nggak jadi rumah itu, dia tidak tahu, dia pusing, dia bengong-bengong. Ya, kasih ahli konstruksi kayu, itu dia ahlinya. Itu pun ahli dinding, pengecatan, beton, kasih ahlinya, jadi bisa kerja. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Tadi bentuk, sekarang ekonomi. Ya. Dicatat semua ya, dicatat semua ya. Ada yang tidak mencatat sini? Semua mencatat ya? Iya, Pak. Halo? Saya rekam, Pak. Iya. Ada yang tidak mencatat sini? Angkat tangan. Mencatat semua kah? Mencatat, Pak. Mencatat, Pak. Ceweknya mana? Oh, dia mencatat. Selfie-dah? Mana selfie-dah? Ini dia tutup kameranya nih. Diansa, Puput, Zulfira Jamil. Ini tidak aneh nih. Ada, Pak. Ibu kameranya kalau kuliah. Yang tutup kameranya sanggap tidak lulus ya. Sanggap tidak ikut kuliah. Main-main saja. Seperti kamu ini kameranya seperti kamu tidur bulan puasa. Sampai ikut kuliah. Kamu tidur. Ya. Tolong dipoto dulu. Siapa? Oke. Iya, Pak, ya, Pak. Ya. Yang dipoto kalau tidak ada dibuka kameranya, dianggap tidak ikut kuliah. Ya. Kecuali sekitarnya tidak ada. Sudah dipoto? Foto Sudah. 3 kali. 3 kali, Pak. Ya. Siapa yang tidak terbuka kameranya? Sebutkan siapa? Ada yang buka kameranya? Almin, Pak, belum, Ya, Pak. Mana Alimin? Wih. Oh, ada, Pak, ada, Pak. Jaringanku, Pak. Ada Almin, Pak. Ya. Ya. Nanti dia ya dikirim kepada Bapak. Oke. Dicatat lagi. Bisa direkam. Ketiga adalah ekonomi. Ekonomis. Meliputi anggaran utama. Anggaran utama. Kemudian biaya pengoperasian. Kemudian biaya belanja. Kebutuhan utama. Oke, saya jelaskan. Ekonomis artinya yang berhubungan dengan anggaran utama. Artinya dalam kita merencanakan itu ada faktor prioritas. Misalnya kita membangun sebuah rumah tinggal. Ya. Itu tergantung dari kondisi ekonomi kita. Biaya kita. Misalnya yang kita mau bangun dulu misalnya kamar mandi. Ya. Kamar mandi. Ya. Atau sumur. Sumur. Supaya apa? Supaya tukang itu bisa bekerja, bisa mengambil air situ. Setelah itu baru membuat fondasi, ruang-ruang lainnya, ruang tidur, ruang kamar mandi,
rumah makan, ya itu. Jadi tergantung biaya kita. Jadi ada faktor prioritas, mana diutamakan dulu ruangnya dibangun. Ya. Kemudian berikutnya adalah biaya pengoperasian. Biaya pengoperasian. Biaya pengoperasian adalah biaya yang dikeluarkan ya untuk apa ya, mengendalikan kebutuhan dalam perencanaan kita. Ya. Misalnya apa dulu? Misalnya biaya tukang. Biaya tukang. Kemudian biaya tukang, kemudian biaya biaya pekerja juga. Biaya anggotanya, burunya. Ya. Itu berapa? Itu dihitung semua nanti. Nanti biaya pengadaan sampai rumah itu sampai selesai. Ya. Itu ya. Kemudian secara ekonomis juga pada pemilik bangunan ya juga mempunyai biaya kebutuhan utama, kebutuhan hidup. Misalnya dia berbelanja ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia belanja misalnya apa, kursi, meja, ya, dan produk lainnya. Kemudian terakhir, waktu. Jadi waktu itu adalah meliputi waktu masa lalu, masa sekarang ini, dan masa mendatang. Ya, masa depan. Ya. Misalnya masa lalu atau masa sekarang ya. Misalnya masa sekarang. Apa yang kita harus prioritaskan dalam proses pembangunan atau proses misalnya kita membuat rumah kita ya, mendesain rumah kita, misalnya rumah tinggal misalnya ya. Apa yang kita butuhkan sekarang? Misalnya pertama adalah bahan-bahan, batu, semen, kerikil, ya. Itu ya, sekarang kita butuhkan. Kemudian masukannya juga ya, tuh, yang sekarang kita butuhkan. Kemudian masa lalu, artinya kita harus melihat juga harga-harga bahan yang lalu. Misalnya sekarang ini harganya harga semen misalnya berapa ya? Sekitar 45.000 misalnya. Kita melihat juga harga biaya bangunan yang kemarin, yang lalu. Berarti di lalu kemarin itu mungkin sekitar 25.000 atau 30.000. Berarti naik berapa persen? Berarti beda misalnya beda 15.000. Jadi harus diperbandingkan harga. Ada perbandingan harga antara masa lalu, sekarang itu berapa biayanya. Ya. Kemudian masa depan itu berapa? Itu masa depan juga berarti tiga harganya itu, karena semakin tinggi perubahan zaman ya, berubah peraturan akan berubah juga biayanya itu. Seperti misalnya harga sekarang ini, harga semen misalnya 45.000. Di Jayapura itu, kota Irian Jayapura, itu biayanya 4 kali lipat. Karena dari segi transportasi biayanya mahal, ya, memerlukan waktu, tenaga, kemudian transportasi, sehingga biaya di Iraja itu sangat tinggi. Itu bedanya masa sekarang, masa lalu, dan depan. Itu ya, itu ya. Nanti dibuat semuanya. Nanti dibuat juga lampirkan gambarnya ya, gambarnya apa. Jadi ada teorinya, ada gambarnya. Minggu depan dikumpul, ya, sebelum presentasi. Jadi sebelum presentasi semua biar kelompok
45 ya, 3. Harus asistensi dulu ya. Ini masih turi kali ya asistensi. Sebelum perkuliahan. Sambil mengumpul tugas resumenya sebelum perkuliahan. Ya. Bagus juga kalau dibawa asistensi, dipindahkan. Lalu saya periksa. Bapak periksa ya. Yang tidak kumpul minggu depan, dianggap tidak aktif kuliah. Karena tidak mengikuti resumenya. Ya? Oke? Ya, Pak. Ada 19 orang ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Oke ya, baik, saya kira itu ya, jelas ya. Nanti ketua kelasnya Rifki dikirim anunya, absennya ya, yang foto-fotonya. Iya, Pak. Oke, demikian. Dan hari ini ya tetap jaga kesehatan.